Video ini dipersembahkan oleh Ruang Kreatif. Buat mimpimu jadi nyata. Pendapatan gue selama setahun nge-YouTube dari channel ini dimonetize di 30 April 2021. Dari YouTube AdSense gue dapat $9.244. Kurang lebih 138 juta rupiah. Dari Linkit, di mana gue jualan gue punya digital product seperti ebook, Lightroom Presets, dan YouTube Lux, 156 juta rupiah. Jadi total penghasilan gue dari 1 Mei 2021 sampai 31 Mei di 2022 adalah 294 juta rupiah. Dan kalau misalnya gue bagi 12, kurang lebih gaji gue 24,5 juta per bulan. Wait, kayaknya nggak bisa langsung gitu aja. Gua butuh cerita dari awal. Kalian pernah gak nonton YouTube terus jadi kepo sama gaji-gaji para YouTuber ini? Habis itu kalian Google kan akhirnya. Dan habis itu kalian lihat, wow gila banget bisa dari 400 juta sampai 7 miliar rupiah. Enak banget ngomong doang dapat 400 juta sampai 7 miliar. Dan dari sana kalian berasa berapi-api dan ingin merasakan hasil yang sama. Tapi setelah upload 5-10 video kemudian kalian berasa kok gua kagak dapet apa-apa ya. Di sana kalian sadar bahwa YouTube itu ternyata susah. Oleh karena itu gue pengen menjadikan diri gue studi kasus. Dimana bisa gak sih yang bukan siapa-siapa menjadikan YouTube ini profesinya. Shotnya gitu-gitu aja, bahas sesuatu yang hanya 0,001% masyarakat Indonesia suka. Kagak collab sama siapapun. Ya bang, gue boleh collab sama lu gak? Halo? Karena emang kagak punya network sama siapapun. Yo bos, collab dong. Halo? Halo? Terlebih kontennya gado-gado. Iya mas, aku langsung aja kali ya. Aku boleh gak collab sama mas? Halo? Mau apapun juga dibahas. Bisa dapat apa sih YouTuber kayak gitu? Pertama, untuk kalian bisa mulai mendapatkan duit dari YouTube, kalian harus enroll ke yang namanya YouTube Partner Program, di mana dibutuhkan 1000 subscriber dan 4000 public watch hour. 1000 subscriber menurut gue udah self-explanatory. Ya, kalian butuh 1000. 4000 public watch hour artinya dari semua penontonnya kalian sudah nonton semua video kalian sampai 4000 jam terakumulasi. Buat kalian yang udah melewati ini, udah enroll ke YouTube Partner Program, menurut gue kalian udah boleh merayakan. Karena menurut gue itu udah sesuatu banget. Lanjut ke topik berikutnya. Adalah yang namanya CPM. Jadi di CPM itu ada seberapa banyak budget yang brand atau advertiser ingin alokasikan untuk tap in ke YouTube kita. Lebih spesifiknya bukan cuma YouTube kita, tapi ke kata-kata yang ingin brand itu terasosiasikan. Di mana setiap brand mempunyai kata-kata yang berbeda-beda. Lalu setelah itu ada yang namanya RPM. Saat YouTube sudah ngambil 45% dari budget yang dialokasikan oleh pengiklan. Mungkin di sini ada yang bertanya, bro, itu kan duit kita, kenapa dia ngambil sampai 45% ya bro ya? Well, karena YouTube sudah menyediakan platform ini kan ya. Semua serba gratis dan dia yang mendatangkan pengiklan. Ya, to be fair ya mau si doi sih. If anything kita hoki masih dapat duit di YouTube. Di mana di media sosial platform lainnya kita cuma dapat yang namanya exposure. Next adalah watch time. Seberapa lama penonton nonton video kalian? Semakin lama jelasnya semakin bagus. Kenapa? Dikarenakan kalian bisa taruh ad semakin banyak. Ini yang paling susah karena kita butuh ngerti banget beberapa prinsip dasar storytelling. Gimana caranya kita bikin audiens ke hook dengan video kita dalam waktu 10 detik pertama? Gimana caranya mereka mau nonton video kita sampai habis? Itu semua pertanyaan super besar. Dan di dalam konteks AdSense ini, selama 1 tahun ini gue berhasil monetize, gue berhasil mendapatkan $9.244. Lalu setelah itu dari awal gue nge-YouTube, gue udah pakai namanya linkit.lnk.id. Dimana gue juga jualan presets, LUTs, dan ebook gue yang kurang lebih hasilnya adalah 156 juta rupiah. Dan kalau gue totalin AdSense gue dengan penghasilan digital produk gue di Linkit, kurang lebih gue punya penghasilan adalah 294 juta rupiah. Dan setelah 1 tahun di platform ini, apakah gue bisa konklusikan YouTube ini sesuatu yang mudah? Apakah beneran gampang menjadi kreator? Yang orang-orang bilang, lah kerjaan lu enak kan cuma ngemeng doang? Jelasnya jadi YouTuber itu butuh komitmen ya.
kita semua pasti tahu. Dan kalau kalian lihat dari chart penghasilan gue, terlihat kagak stabil kan. Sangat kontras kalau kita kerja sebagai karyawan di corporate besar. Dimana kalau di dunia kreator ini, kita layaknya bisnis. Ada bulan yang benar-benar kita ekstrim banget naiknya, tapi ada bulan yang benar juga ekstrim low-nya. Ada high season, ada low season. Butuh keterampilan untuk kita juggling kita punya sumber pendapatan, dimana gue pernah ngebahas lebih detail di video ini. Kenapa ini semua menurut gue relevan? Karena ini kan konteksnya adalah profesi. Kalian mencari nafkah dari jadi konten kreator. Dan kalau misalnya ini profesi dan bahkan bisnis, ya kalian harus tahu dong kapan kalian naik, kapan kalian turun. High season, low season. Dan di dalam konteks bisnis, kalian mempunyai kewajiban untuk mengoptimalisasi kalian punya bisnis. Oleh karena itu, kalian harus berpikir kata-kata apa yang relevan pada saat itu untuk pengiklan mau masuk iklannya di kalian punya video. Dan sambil kalian mikirin itu, secara linear juga kalian harus mikirin gimana caranya kalian bikin penonton kalian nonton sampai habis. Fungsinya untuk memperbanyak orang nonton iklan tersebut. Alhasil kalian punya bisnis lebih optimal. Kalian bayangin variabelnya gitu banyak ditambah algoritma YouTube yang bisa berubah tergantung tren makro saat pada video kalian tayang. Contoh kalau misalnya makro trennya saham, video gue yang ngomongin saham pasti lagi naik. Contoh kalau misalkan trennya lagi NFT, ya video-video NFT gue juga naik. Dan kadang-kadang kita sebagai orang yang mempunyai idealisme pasti berasa kayak mental kita kayak kena gitu kan. Kok gue bikin video sama kayak orang-orang sebelah sih? So, balik ke pertanyaan besarnya, apakah menjadi YouTuber berpenghasilan ratusan juta itu sesuatu yang gampang? Menurut gue, iya. Gampang. Karena kata gampang itu antonimnya adalah susah ya. Jadi menurut gue sih berpenghasilan ratusan juta di dunia kreator ini tidak susah. Tapi kompleks. Menurut gue susah dan kompleks itu adalah dua hal yang berbeda. Kompleks itu variabelnya banyak banget. Tapi bisa aja kompleks itu sesuatu yang mudah. Tapi kebanyakan orang ngelihat ini semua berasa kayak wow variabelnya banyak banget. PR banget nih bro. Males ah. Dan buat kalian kagak salah impresi kayak ini orang kok flexing banget ya penghasilan segitu doangnya dibangga-banggain. Gue buat video ini ditujukan untuk orang-orang yang beneran pengen menjadikan kreator ini profesinya kalian. Yang serius pengen mempunyai karir digital. Dan buat kalian yang serius banget, gue barusan aja launching gue punya e-course namanya Ruang Kreatif. Para warga kreatif yang nonton gue dari tahun lalu pasti tahu bahwa gue tuh udah ngeracik gue punya Creators Academy dari setahun lalu. Dan gue racik terus tuh modul-modulnya untuk ngebantu orang cuan dari konten. Berdasarkan pengalaman pribadi gue sebagai konten kreator. 12 modul interaktif yang akan gue bahas selama 6 minggu. Course ini cocok banget buat yang bener-bener pengen menjadikan kreator ini profesi. Buat kalian yang sangat awam terhadap dunia ini, jangan takut. Akan ada 10 pre-recorded video untuk kalian ngerti prinsip-prinsip dasar pembuatan konten. Kuota kelas ini hanya 100 orang. Dan yang bikin seru adalah adanya sponsor. Sponsor dari Bardi, ke Axis, ke Vioffice. Yang akan memberikan total support produk sampai ratusan juta rupiah. Dan yes, buat para peserta akan mendapatkan semua digital produk Agus Leo Halim dari YouTube Lats-nya, ke Lightroom presetnya, sampai ke ebook 20% viralnya. Semuanya gratis. Dan buat kalian yang suka hitung-hitungan kayak ini worth it kagak sih? Sponsor itu kurang lebih Rp500.000 untuk para pesertanya. Dan abis itu ada gue punya digital produk juga Rp500.000, kurang lebih sudah Rp1 juta. Dan ditambah kalau misalnya webinar itu biasa kan satu tiket itu Rp100.000 per peserta. Dan ini 12 kali pertemuan, dimana 2 kali offline dan 10 kali online. Jadi kalau 12 dikali 100.000 itu 1,2 juta. Dan kalau ini ditotal-totalkan berarti total value-nya itu udah 2,2 juta rupiah. Sedangkan kalian bisa langsung dapat dengan harga 1 juta kalau misalnya kalian beli sebelum tanggal 20 Juli 2022. Dan buat kalian yang beneran pengen serius banget, pengen butuh ekstra, ada tier premium, dimana bedanya adalah di tier premium ini kalian ada one-on-one sama gua langsung setiap minggunya. Jadi ada 6 minggu, berarti kalian ada 6 kali one-on-one session sama gua. Dan itu secara value itu udah langsung 6 juta tersendiri. Dan pastinya akan ada dedicated channel untuk para premium. Dan buat para peserta Ruang Kreatif, kalian bisa mengakses semua materi yang ada di Ruang Kreatif, mau konten video ataupun tulisan, itu kalian bisa akses selamanya. Gue setelah ngeracik ini selama 6 bulan, gue berani komentar bahwa ini bener cocok banget buat kalian yang pengen serius di dunia kreator ini. Dan buat kalian yang baru kenal gue di video ini, gue mau share dikit, gue mengaktifkan YouTube channel ini karena ada jargon kreator ekonomi di tahun 2020, dimana basically itu ada suatu premis yang kasih tahu semua orang tuh mempunyai kesempatan yang sama di dunia digital ini. Kesempatan, bukan hasil. Dan abis itu gue liat survei dimana kasih tahu 3 dari 4 anak kecil pengen jadi YouTuber. Kurang lebih 75%.
Dari situ semua akhirnya gue mencoba memberanikan diri gue di Desember 2020 untuk tahu sebenarnya kalau misalnya kreator ini dijadiin profesi bisa dapat berapa sih. Dan setelah kurang lebih jalan selama 18 bulan gue berani komentar, ya bisa jadi profesi. Tapi butuh komitmen, ya namanya juga profesi kan, bisnis kan, bukan cuma ladang idealisme kalian doang. Makanya mode-mode ruang kreatif ini pun akan ada studi kasus dengan framework yang gue develop berdasarkan 5 tahun gue ada di industri kreatif ini. Dari gue mulai Instagram, ke TikTok, ke YouTube, dan Twitter. Semuanya akan gue buka-bukaan di ruang kreatif. Buat kalian yang kagak sabar bisa langsung cek aja link di deskripsi atau pencet sebelah sini atau langsung aja ke lnk.id/agusleo. Moga-moga video hari ini bisa memberikan kalian informasi yang relevan untuk karir digital kalian. Buat kalian yang sudah sign up ke ruang kreatif batch 1, hi, see you guys soon, and itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Oh, by the way, kalian next video essay-nya mau apa? Jangan lupa komen nih. Bye-bye.